Balik lagi bareng gue, Rifs Muhammad. Jadi kemarin udah bikin video 5 film Indonesia terbaik favorit gue, dan sekarang gue bakal bedah satu-satu ya. Jadi yang bakal gue bahas kali ini adalah salah satu film terbaik dari Warkop lah menurut gue, dan bahkan menurut gue tuh film paling bagus dari Warkop. Judulnya itu yang Gengsi Dong ya. Film itu dibuat pada tahun 1980, disutradarai oleh Nawawi Ismail. Nah jadi ini barangnya, tulisan fisiknya gak ada ya. Warkop. Nah ini gue kasih sleeve gini ya. CD sleeve itu supaya lebih aman, karena pengalaman gue kalau nggak pakai yang ginian bakal disini hitam lama-lama. Yang ini lo bisa dapetin dimanapun ya, gampang lah, di toko-toko komputer atau di minimarket juga banyak. Nah balik lagi ke Warkop. Jadi gue itu besar dengan film-film Warkop ya. Zaman kecil tuh Warkop sama film Doya Kadir. Jadi dulu tuh gue nonton pas zamannya Laserdisc. Awal-awal itu ya, era-era gue masih kecil tuh Laserdisc. Kalau film zaman itu tuh ada Laserdisc yang sempat beberapa gue tonton tuh Chucky. Terus ada Home Alone juga. Sama kalau Asia tuh Boboho dulu banyak kan yang kayak gitu-gitu. Sampai akhirnya gue punya player sendiri. Zaman dulu tuh zaman PCD ya. Gue beli, masih inget, merek Toshiba. Warnanya warna silver gitu, dan sedikit ngenes karena temen gue punya juga yang sama, tapi dia bisa play MP3 dan yang gue enggak. Padahal bentuknya bener-bener sama persis gitu. VCD yang gue pertama beli itu adalah Dragon Ball. Dulu gue lupa belinya antara di Distara apa di Gramedia gitu. Terus kesana-sananya gue belilah beberapa film lagi. Yang Dragon Ball itu gue lupa volume keberapa, cuman itu Goku zaman-zaman yang ekornya dipotong karena sering jadi gede gitu kan kalau misalnya tengah malam. Itulah pokoknya. Nah, kenapa gue suka rilisan fisik? Karena menurut gue rilisan fisik itu nggak bisa diganti sama apapun ya. Mau itu CD, mau itu DVD. Kalau gue sih ngerasa apa ya, ketika gue buka plastiknya dan lihat dalamnya, seneng aja gitu. Padahal kan kita tahu isi dalamnya itu ya gitu-gitu doang. Isinya disk, udah. Nggak ada apa-apa. Kadang-kadang ada yang kayak bukletnya gitu-gitu segala macam. Cuma itu sensasinya beda, dan meskipun adanya Netflix, kalau menurut gue rilisan fisik itu nggak bisa digantiin. Karena gue sih ya oke lah, Netflix pada akhirnya bakal banyak film dan bakal diupdate lagi, tapi gue nggak yakin bakal semuanya bakal ke cover ya. Banyak masalahnya, bisa ada beberapa film yang izin atau apa. Jadi itu rasa fisik penting, dan ya bagus aja lah, lu bisa koleksi, lu bisa ditaruh di kamar, dan lu bisa mungkin suatu hari nanti lu kangen juga gitu, dan diliatin ini film ini punya kesan tersendiri buat lu gitu. Apalagi kalau itu film favorit lu. Nah, ngomong-ngomong soal rilisan fisik, gue zaman dulu tuh pernah nyari DVD ngubek lah. Dulu gue pernah ke Jogja, ada dulu di Jogja tuh namanya Popeye deh kalau nggak salah. Itu terus juga gue sering ngubek, gue pernah ngubek ke Glodok juga. Ke Glodok, dan gue sempet ada kejadian unik lah kalau di Glodok tuh. Ditawarin, awalnya tawarin biasalah film dewasa. Terus gue bilang gue gak nyari yang kayak gituan, dan dia nawarin, emang lu nyari apa? Gue bilang gue cari film-film Indonesia yang zaman dulu. Kata dia nggak bilang harga dan nggak apa-apain, langsung dia bilang ntar dia bawain gitu. Sampai akhirnya dia bawain lah, lumayan lah, ada kali 10, 20, 30 bijian lah.
isinya kebanyakan film silat. Langsung dia bilang harganya berapa ya, 100.000 atau 150.000 gitu. Cuman pada akhirnya gue tawar lah, gue beli beberapa ya, harganya 40.000 apa gocap gue lupa ya. Akhirnya gue beli, gue lupa persisnya beli apa, tapi yang gue inget tuh salah satunya adalah filmnya Adi Bing Slamet yang judulnya Sinyo Adi. Dan itu gue gak nyesal sih gue beli itu, karena itu filmnya juga menurut gue bagus. Nah, balik dari Warkop itu kan identik sama film-film yang isinya tuh cewek-cewek seksi doang dan ya lucu-lucuan gitu kan. Tapi surprisingly tuh film-film awal Warkop, dan waktu itu gue pertama gue nonton yang film-film awal-awalnya, ternyata banyak juga film yang bagusnya gitu, yang penuh dengan syarat pesan moral khas Warkop lah. Banyak syarat, banyak pesan-pesan yang berbau kritik sosial, yaitu ditujukan kepada pemerintah maupun terhadap orang-orang yang hidup di kota gitu, biasanya gitu. Nah, si film ini sendiri, jadi film ini tuh dibuat, tadi udah gue bilang di awal, dibuat tahun 1980 dan disutradarai oleh Nawawi Ismail. Itu jadi dibuka dengan adegan Slamet ini Dono Slamet yang mendapatkan surat lulus atau diterima di salah satu kampus di Jakarta. Dan pada akhirnya Slamet kayak apa ya, ya kayak ditemenin warga-warga sama orang tuanya untuk melepas dia ke Jakarta. Nah, di kampus itu ada yang namanya Sanwani itu si Kasino, dan Pak Ijo itu Indro, diperanin sama Indro. Mereka sama-sama suka sama satu cewek yang mana diperanin sama Camelia Malik. Ceritanya anak dosen dari mereka gitu, mereka rebutan untuk ngedapatin si Rita itu ya, Camelia Malik. Ya gitulah garis besarnya. Dan adegan yang paling gue ingat, dan itu masih sampai hari ini, jadi maksud gue, itu gue nonton zaman gue SD deh kayaknya. Dan memori itu masih nempel di kepala gue gitu pas gue nonton. Ini udah gue pernah nonton nih. Ya lu juga pasti mungkin pernah ngerasain hal itu. Nah, itu adalah adegan yang si Dono dijebak sama si Kasino supaya seolah-olah ketemu sama si Rita, tapi ya gitulah pokoknya, lu juga nonton aja lah. Nggak seru juga kalau gue ceritain semuanya di sini. Nah, itu dia ulasan dari gue soal Gengsi Dong ini. Dan berikutnya nanti gue bakal bahas-bahas lagi film yang 5 favorit gue, dan gue bahas satu-satu, oke? Tuh kelanjutan videonya. Bye.